Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap menjaga kesehatan, jangan lupa menggunakan masker saat keluar, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan rajin mencuci tangan. Mari belajar kembali bersama Pak Sal dalam materi pola bilangan dengan submateri menyatakan barisan bilangan menjadi persamaan. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama menyatakan barisan bilangan menjadi bentuk persamaan, dan yang kedua menentukan suku Kn dari suatu barisan bilangan. Semoga kalian masih ingat susunan bilangan-bilangan ini. Ada 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Dan ada 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Kedua susunan bilangan ini itu ada yang barisan aritmetika dan yang kemudian ada barisan geometri. Untuk barisan aritmetika sendiri itu dicari suku-suku berikutnya itu dengan menggunakan selisih atau beda. Dan untuk barisan geometri, untuk menentukan suku-suku selanjutnya itu kita gunakan rasio atau perbandingan. Nah, untuk menentukan 3 suku atau sampai 5 atau 6 suku saya rasa mungkin masih agak sedikit mudah. Namun bagaimana caranya kalau yang ditentukan itu adalah suku yang ke-50, ke-100 atau ke-119? Mungkin akan sedikit kita kerepotan dan mungkin sangat akan tidak efektif dalam hal perhitungan dan penulisannya. Belum lagi kalau susunannya itu bukan berupa bilangan tetapi berupa objek atau gambar, maka sudah pasti akan membuat kita kerepotan dalam menggambarnya. Sehingga pada pertemuan kita kali ini itu kita akan bahas bagaimana cara susunan bilangan tersebut itu kita ubah menjadi bentuk persamaan. Oke, supaya lebih jelas mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama menyatakan barisan bilangan menjadi bentuk persamaan. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk menyatakan barisan bilangan menjadi bentuk persamaan. Yang pertama kita menuliskan n, jadi kita harus tahu dulu yang mana itu n sebenarnya. Dan dalam pertemuan kita kali ini pasti akan kita banyak membahas tentang n. Kemudian yang kedua, bagaimana nilai n tersebut itu menjadi nilai bilangannya. Nah, di sini kita akan mengolah, kita akan memikirkan beberapa kemungkinan untuk bisa dikali kah, atau dibagi, atau ditambah, dikurangi, ataupun bisa kita gunakan gabungan beberapa operasi. Kemudian yang ketiga adalah kita melakukan pengecekan supaya setiap formula yang kita temukan itu bersesuaian atau memenuhi setiap barisan pada bilangan. Supaya lebih jelas, mari kita masuk contoh. Contoh yang pertama, sudah ada barisan 3, 8, 13, 18. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk menentukan atau untuk menyatakan barisan bilangan ini menjadi bentuk sebuah persamaan? Kita kembali ke langkah tadi. Ada 3 langkah. Langkah yang pertama adalah kita menuliskan nilai n. Oke, nilai n itu adalah pengganti suku ya. Suku yang ke-1, berarti ini n-nya 1. Suku yang ke-1 n-nya 1. Artinya berarti nilai bilangannya itu adalah 3 di sini. Kemudian suku kedua n-nya 2, nilai bilangannya 8. Suku yang ketiga nilai bilangannya 13 dan suku yang keempat nilai bilangannya 18. Oke, sekarang langkah yang kedua adalah memikirkan bagaimana caranya nilai n itu bisa menjadi nilai bilangannya. Yang dimaksud itu adalah yang ini. Dari 1, bagaimana caranya 1 ini supaya bisa menjadi nilai bilangan 3 ini? Itu kita pikirkan bagaimana caranya. Nah, bisa kan tadi kan sudah dikatakan bisa ditambah, dikurang, dikali, dibagi, ataupun digabung ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Kalau 1 ditambah berapa? 1 tambah 2 mungkin ya. 1 tambah 2 itu 3 kan? Nah, kita cek lagi untuk yang kedua. 2 tambah 3, 5. Nah, sementara sini 8 ya. Maka berarti tambah mungkin tidak cocok. Coba kita kali misalnya. 1 kali 2. Oke, 1 kali 2. 1 kali 2, 2 ya. Oke, sementara di sini 3. Mungkin kali 2 tidak. Sekarang coba kita lihat. Kita lihat informasi dari barisan bilangan ini. Selisihnya atau bedanya dari 3 ke 8 itu adalah 5 ya. Sekarang coba, siapa tahu angka 5 ini bisa membantu kita. Kita kali di sini, 1 kali 5. 1 kali 5 itu 5 ya. Supaya bisa menjadi 3, maka berarti harus kita kurangi dengan 2.
Nah, maka saya tulis seperti ini. 5 dikurang 1 dikurang 5 kali 1 dikurang 2. 5 kali 1 itu 5 dikurang 2 berarti hasilnya adalah 3 ya. Oke, sekarang kita lakukan lagi untuk yang nilai bilangan 8. Misalnya 5 kali 2. 5 kali 2 itu 10 ya. Oke, 5 kali 2 10. Kurang 2 berarti 8. Oke, bersesuaian. Kemudian untuk yang nilai bilangan 13. 5 dikali 3, 15. 15 kurang 2 adalah 13. Kemudian untuk yang 18, 5 kali 4 itu 20. 20 kurang 2 adalah 18. Oke, sehingga barisannya itu sudah bersesuaian semua ya. Oke. Sekarang jadi untuk menentukan nilai suku Kn-nya atau rumus suku Kn-nya adalah ya, jadinya 5N dikurang 2. Ini karena 5-nya ini bersesuaian semua, kita tulis 5. Sementara 1, 2, 3, 4 itu adalah pengganti dari N-nya. Kemudian kurang 2, kita tuliskan seperti ini sehingga rumusnya seperti ini. Nah, ada lagi cara yang lebih sederhana sebenarnya untuk menentukan rumus suku Kn. Perhatikan. Kita tuliskan dulu nilai bilangannya. Barisannya ya. 3, 8, 13, 18. Kemudian setelah itu kita perhatikan bedanya. Kita lihat selisihnya atau bedanya ya. 3 ke 8 itu 5 tambah 5. 8 tambah 13, 8 ke 13 itu tambah 5. Kemudian 13 ke 18 juga itu tambah 5. Oke, 5 di sini ya. Maka untuk UN-nya bisa kita tuliskan begini. 5N. 5 itu dari sini. Nah, 5 itu yang dari sini ya. Oke, sekarang bagaimana caranya? Kalau kita mau melakukan pengecekan ini kan belum cocok ini. 5 misalnya kita ambil N sama dengan 1. 5 kali 1 kan 5 ya. Sementara di sini 3. Nah, oke, belum cocok ya. Nah, sehingga langkah selanjutnya adalah ini suku pertama di sini. Suku pertama ini kita kurangkan dengan yang ini. Oke. Kita kurangkan jadi seperti ini. Jadi 3 dikurang 5. 3 kurang 5 itu sama dengan 2. Sehingga di sini kita tuliskan 5N dikurang 2. Oke, sederhana ya. Cukup mudah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Supaya lebih jelas, kalau pada contoh ini kita ambil contoh barisan aritmetika. Sekarang coba di berikutnya kita ambil barisan geometri. Artinya perbandingannya itu adalah dikali atau dibagi ya. Sudah ada barisan 2, 8, 3, 2, 1, 2, 8. Oke, kali ini Pak Guru langsung mencontohkan saja untuk yang lebih sederhananya. Yang pertama, oke, kita tuliskan dulu bilangannya, barisan bilangannya 2, 8, 3, 2, 1, 2, 8. Kemudian setelah itu kita lihat rasionya atau perbandingannya ya. Dari 2 ke 8 itu kali 4, 8 ke 32 itu kali 4, 32 ke 128 juga itu kali 4. Oke, sehingga untuk menuliskan UN-nya, rumus suku Kn-nya seperti ini. UN sama dengan 4 di pangkat N. 4 itu yang ini. Oke. Kemudian N-nya itu adalah dipangkatkan karena dia dikali ya. Karena ini rasionya dikali. Oke. Kemudian setelah itu, suku pertama, ini suku pertama ini, kita bagi dengan ini. Bagi dengan bedanya. Oke, jadi ini yang ini kita bagi. Kita bagi ini. Nah, sehingga jadi seperti ini. 2 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 1/2. Tinggal kita tuliskan di sini. 4 di pangkat N berarti dikali 1/2. Jadi kalau di sini bagi, di sini jadi kali ya. Kali 1/2. Oke. Kita dapatkan langsung dia punya rumus suku Kn-nya. Nah, sekarang coba kita uji yang ini ya, kita uji rumus suku Kn ini apakah memenuhi untuk setiap barisan yang di sini. Kita mulai melakukan pengujian. Kita masukkan rumusnya dulu, En sama dengan 4 pangkat N dikali 1/2. Kita masukkan U1. U1 ya, nilai bilangannya itu adalah 2 ya, U1 ya. Oke, 4. Oke, N-nya ganti dengan pangkat 1 dikali dengan 1/2. Selesaikan dulu yang pangkatnya. 4 pangkat 1 itu 4. 4 dikali setengah itu adalah 2. Oke, bersesuaian kan? 2. Oke, kita tes lagi misalnya untuk U2 ya. U2 itu adalah 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu 16 ya. 16 kali setengah
8. Oke. Bersesuaian juga kan? Dan begitu pula untuk yang suku ketiga dan suku keempat. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami yang ini. Mari kita lihat kembali jika contohnya adalah sebuah bentuk konfigurasi objek atau beberapa bentuk. Kalau diperhatikan dari contoh yang ini, bentuknya itu adalah lingkaran. Nah, sekarang kita lihat kembali. Coba kita ambil lagi yang tadi, langkah-langkah yang tadi, 3 langkah yang sebelumnya Pak Guru sampaikan tadi ya. Suku ke-1, nilai bilangannya atau jumlah lingkarannya adalah 1. Suku kedua, jumlah lingkarannya 3. Suku ketiga, jumlah lingkarannya 5. Suku keempat, jumlah lingkarannya 7. Sekarang, kita pikirkan lagi bagaimana angka 1 atau n sama dengan 1 ini bisa menjadi nilai bilangannya, yaitu 1. Oke, mungkin bisa kita lihat informasi lagi. Kita perhatikan informasi dari gambar di sini. Dari 1 ke 3 itu selisihnya adalah 2 ya. Maka bisa kita gunakan informasi 2 itu. Ya, contohnya kita tuliskan seperti ini. 2 dikali 1 dikurang 1 supaya bisa menjadi 1 yang ini ya. Oke, 2 kali 1 kurang 1. 2 kali 1 itu 2, kurang 1 adalah 1. Coba kita uji lagi untuk nilai bilangan 3. Berarti di sini 2 dikali 2, 4 dikurang 1 hasilnya adalah 3. Kemudian untuk 5, 2 kali 3 adalah kurang 6, kurang 1 adalah 5. Kemudian yang terakhir, 2 dikali 4, 8. 8 kurang 1 sama dengan 7. Maka sudah bersesuaian ya. Sehingga rumus suku Kn-nya adalah 2n dikurang 1. Sekarang kita coba lagi untuk cara yang sederhana tadi. Jadi baik angka, bilangan maupun objek atau bentuk itu sama saja dengan cara yang sederhana yang Pak Guru contohkan tadi ya. Pertama-tama kita tuliskan dulu nilai bilangannya. 1, 3, 5, 7. Setelah itu kita lihat selisihnya. Lihat selisih atau bedanya ya. Bisa selisih, kalau kita lihat selisih kita selisihkan. Atau kalau kita lihat rasio atau perbandingannya kita perbandingkan. Dalam bilangan ini, dalam barisan bilangan ini itu adalah selisih ya. Jadi 1 ke 3 itu tambah 2 ya. 3 ke 5 itu tambah 2 juga, 5 ke 7 juga adalah tambah 2. Nah, sehingga kita tuliskan kembali rumus UN-nya. UN-nya itu sama dengan 2 dikali N. Oke. Setelah itu, suku pertama itu kita kurangkan dengan selisihnya atau bedanya. Ini kita kurangkan lagi di sini. Kita kurangkan, jadinya seperti ini. 1 dikurang 2 hasilnya adalah negatif 1. Sehingga untuk rumus suku Kn-nya kita tuliskan lagi min 1 kurang 1. Jadi UN sama dengan 2N kurang 1. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kita langsung masuk lagi ke contoh yang keempat. Contoh ini mungkin agak sedikit kompleks atau rumit. Nah, tapi kita coba selesaikan ya. Saya rasa mudah ya. Oke, sebelum kita menyelesaikannya, kita perhatikan dulu gambar ini. Kita perhatikan gambar bahwa kita disuruh untuk menghitung berapa jumlah persegi ya, atau menyatakan rumus untuk persegi ya, berwarna putih. Berarti yang ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Di sini juga ada, di sini juga ada. Oke, sekarang kalau kita perhatikan bentuk ini, itu ada persegi semua ya. Ini persegi, sebuah persegi. Kalau kita tuliskan semuanya, ini adalah persegi semua. Oke, jadi ada persegi. Jumlahnya adalah, jumlah perseginya itu ada 9 yang ini ya. Oke, kemudian yang ini 16, kemudian ini adalah 25. Nah, sekarang ketika kita amati bahwa ternyata persegi ini untuk mencari berapa nilai atau berapa banyaknya persegi berwarna putih, sebenarnya cukup kita mengurangkan persegi secara keseluruhan dikurangkan dengan persegi berwarna biru. Oke. Sehingga langkah kita adalah kita mencari dulu suku Kn untuk persegi secara keseluruhan, lalu kita mencari rumus persegi untuk yang berwarna biru. Setelah itu baru kita dapatkan persegi untuk berwarna putih, kita kurangkan. Kita lihat dulu atau kita menentukan dulu rumus suku Kn dari persegi secara keseluruhan. Kita mulai tulis nilai N-nya dan nilai bilangannya.
Suku ke-1 9 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Suku kedua 15. 1, 2, 3, 16 ya. Sorry 16 tadi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 kali 4, 16. Dan kemudian juga yang suku ketiga 25 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 5, 25. Kita pikirkan lagi bagaimana caranya nilai N1 itu bisa menjadi 9. Oke, karena ini persegi, coba kita pikirkan bahwa 9 itu adalah sebenarnya 3 pangkat 2. Nah, tapi kalau kita menuliskan 3 dipangkatkan dengan 2, ini kan belum ada unsur N-nya ya. Belum ada unsur N-nya. Bagaimana caranya pada unsur N-nya? Oke, mungkin bisa 3 itu kita rubah menjadi 1 ditambah dengan 1 tambah 2. Oke, supaya ada N-nya kan? Nah, coba kita tuliskan seperti ini. 1 ditambah 2 dipangkatkan dengan 2. 1 tambah 2 itu 3. 3 pangkat 2 itu adalah 9. Kita uji lagi untuk nilai bilangan 16. 2 tambah 2, 4. 4 pangkat 2 itu 16. Begitu pula dengan 25. 3 pangkat 2, 5. 5 pangkat 2 adalah 25. Jadi N-nya sudah ada di sini. 1, 2, 3. Oke, sama dengan yang ini ya. Maka rumus suku ke N-nya adalah N tambah 2 dipangkatkan dengan 2. Selanjutnya kita cari lagi rumus suku ke N untuk persegi berwarna biru. Kita hitung dulu lagi nilai N dan nilai bilangannya. Suku ke-1, persegi berwarna biru itu jumlahnya 1 ya. Kemudian suku kedua, perseginya ada 1, 2, 3, 4. Kemudian suku ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya. Oke, kita pikirkan lagi bagaimana angka 1 ini bisa menjadi 1. Ya, 1 kali 1 kan? Nah, kalau 2 ke 4 berarti 2 kali 2. Kalau 9 berarti 3 dikali 3. Sehingga kita dapatkan suku ke N-nya itu adalah N dipangkatkan dengan 2. Oke, sehingga untuk rumus suku Kn untuk persegi berwarna putih bisa seperti ini. Cukup kita kurangkan ini dengan yang ini. N tambah 2 dipangkatkan dengan 2 dikurang N kuadrat. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan berikutnya untuk menentukan suku Kn dari suatu barisan bilangan. Sangat sederhana. Di sini sudah ada contoh. Kita disuruh menentukan suku ke-30 dari barisan 2, 4, 6, 8. Oke. Kita coba mencarinya. Cara mencari suku ke-30 itu adalah langkah pertama kita mencari rumus suku Kn seperti yang kita pelajari pada tujuan pembelajaran yang pertama tadi. 2, 4, 6, 8 itu adalah ini selisihnya 2 kan? Oke, berarti 2 N ya. Oke. Kita tinggal mengganti N-nya ini, N ini dengan 30. Hingga sama dengan UN U30 sama dengan 2 dikali N ganti lagi dengan 30. Jadi 2 dikali 30 itu 60. Sehingga suku ke-30 dari barisan tersebut adalah 60. Kita masuk lagi di contoh yang kedua. Ini berupa bentuk atau konfigurasi objek ya. Kita lihat lagi bagaimana cara menyelesaikannya. Langkah yang pertama mencari rumus suku ke N. Oke. Di sini nilai lingkarannya 1, di sini 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7 ya. Berarti selisihnya ada 2. Sehingga rumus suku ke N-nya adalah 2N dikurang 1. Oke. Nah, sebenarnya ini tadi sudah kita cari sebelumnya pada tujuan pembelajaran yang pertama ya. Ini Pak Guru hanya sekedar merangkaikan supaya lebih dipahami. Selanjutnya kita disuruh mencari nilai banyak lingkaran ke-42. Maka kita ganti lagi N dengan 42. Sehingga jadinya U42. 2 dikali N. 2 dikali ganti lagi N dengan 42. Dikurang dengan 1. Cari dulu 2 kali 42 itu 84. Baru dikurang 1. 84 kurang 1 itu adalah 83. Sehingga banyak lingkaran ke-42 dari bentuk ini itu adalah 83. Kita masuk pada contoh yang berikutnya. Masih contoh yang sama seperti sebelumnya ya. Susunan ke-15 dari persegi berwarna putih.
Langkah pertama adalah mencari rumus suku Kn. Rumus suku Kn tadi kita sudah dapatkan, sudah peroleh seperti ini. UN sama dengan N tambah 2 dipangkatkan dengan 2 dikurang N kuadrat. Sekarang ganti N-nya dengan 15. Sehingga jadinya 15 ditambah 2 dipangkatkan dengan 2 dikurang ganti lagi N-nya dengan 15 dipangkatkan dengan 2. 15 tambah 2 17, 17 dipangkatkan dengan 2, 289 dikurang 2 25, hasilnya adalah 64. Sehingga banyaknya persegi berwarna putih pada sunan ke-15 adalah 64. Oke. Demikian yang Pak Guru bisa sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya kita akan diskusikan kembali dalam kelas. Tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebanyak-banyaknya.